Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat sekarang ini, yaitu di majelis Mingguan Rati. Salam dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, baik kepada keluarganya, para sahabatnya, maupun kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pengajian kali ini. Marilah dengarkan baik-baik, perhatikan dengan hati yang tenang, agar kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kami persilakan kepada Bapak Ustadz Umar untuk membawakan tausiahnya pada pengajian kali ini. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya. Sesungguhnya tidak ada yang menyempurnakan kenikmatan di dalam hidup kecuali Allah jualah yang telah menyempurnakan kenikmatan itu dalam kehidupan kita. Tidak ada perahu di dalam mengarungi kehidupan dan gelombangnya kecuali adalah perahu kesyukuran dan kesabaran. Makanya siapapun yang hati dan jiwanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia akan terhindar dari sifat takabur dan sombong. Karena orang yang takabur dan sombong merasa keistimewaan yang dia dapatkan di dalam hidup disebabkan karena kehebatan yang dia miliki dan dia peroleh. Padahal salah. Sesungguhnya sehebat apapun keistimewaan yang kita peroleh di dalam kehidupan, semata-mata karena Allah yang telah mencurahkan kenikmatan itu dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya, karena sesungguhnya kamu, saya, dan kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan sampai kita bersyukur atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tentunya yang paling penting di dalam kita bersyukur kepada Allah, yaitu adalah bagaimana syukurnya kita atas semua yang Allah telah berikan menjadi modal serta pula menjadi energi untuk merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah. Karena apabila kenikmatan yang kita dapatkan dan kita peroleh tidak menambah ketaatan kita di jalan Allah, yang kita khawatirkan adalah istidraj, dimudahkan kita di dalam perkara-perkara duniawi untuk menjadi alasan dilipat gandakan adab bagi kita kelak di waktu hari akhirat kalau kita tidak merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah. Karena yang kita takuti bukanlah sedikitnya harta, tetapi yang kita takuti dan kita khawatirkan adalah banyaknya harta, tetapi tidak menambah ketaatan di jalan Allah. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang sahih ketika beliau bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda lam ma'asihi fa'lam annahu istidraj." Rasulullah bersabda dengan lisannya beliau yang sangat mulia, apabila kamu melihat Allah memberikan kenikmatan kepada hambanya, tetapi hamba tersebut ternyata setelah disempurnakan kenikmatannya bertambah kemaksiatannya, maka ketahuilah itu nikmat yang bersifat bukan ridho, tapi nikmat yang bersifat istidraj. Dan istidraj adalah alasan 2 kali lipat Allah akan menimpakan adab, disebabkan orang itu ketika di dunia mendapatkan kesempurnaan nikmat, tapi justru pincang di dalam membayar kenikmatan kepada Allah. Inilah yang kita khawatirkan. Apabila umur kita, kesehatan kita, handphone kita, rumah dan mobil kita ternyata akan menjadi istidraj, maka yang kita khawatirkan sesungguhnya istidraj menjadi alasan yang pedih untuk menimpakan adab 2 kali lipat daripada adab untuk orang lain kalau sempurna nikmatnya tetapi tidak sempurna taatnya. Inilah yang menjadikan kita bersyukur kalau kemudian kita mendatangi majelis ilmu, berarti kita punya modal untuk menambah ketaatan kita ketika kita memiliki ilmu, karena sesungguhnya ketaatan itu tidak dibidani dengan kebutuhan.
Tetapi sesungguhnya yang membidani ketaatan itu adalah ilmu yang telah kita dapatkan sampai kita mampu mengukir dan menggores amal dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, apa yang antum dan kita pikirkan kalau kita akan mengadakan perjalanan yang jauh? Misalnya kita akan mengadakan perjalanan ke Surabaya, maka pasti persiapan yang kita tempuh adalah persiapan yang banyak. Karena kita ingin ketika kita pergi ke Surabaya, kita tidak telantar tidurnya dan tidak pula kita mengais-ngais makanan di pinggir-pinggir jalan, disebabkan kita punya uang saku yang cukup. Apa yang terjadi kalau kita wajib pergi ke Surabaya tidak bisa untuk ditolak, tapi ternyata uang saku kita sangatlah minim. Tentunya kita pasti khawatir, Masya Allah, uang saku saya tinggal 100.000, saya akan mengadakan safar ke Surabaya, tidurnya saya di mana dan makannya bagaimana? 100.000. Sekarang beli masakan Padang pakai telur saja sudah 13.000. Saya hafal, karena saya sering makan Padang di pinggir sana. Kalau pakai rendang beda-beda, ada yang 16.000, ada yang 18.000. Jangan nangis sederhana, Padang itu kok semakin sederhana semakin mahal. Maka di situ apa yang kita lakukan? Sudah, kita tinggalkan masalah harga masakan. Apa yang biasanya kita lakukan ketika kita akhirnya cuma membawa 100.000? Yang kita pikirkan kalau kita termasuk di antara yang cerdik adalah kita memikirkan siapa ya teman-teman kita yang tinggal di Surabaya. Kita membuka catatan-catatan halaman atau catatan-catatan alamat teman-teman SMP, teman-teman SMA. Kita berharap semoga ada teman kita di SMP atau SMA yang tinggal di Surabaya, supaya dengan uang 100.000 kita tetap tenang kalau kita memiliki teman di Surabaya yang akan membantu kita. Ternyata ketemu, kita telepon, Mas, saya mau ke Surabaya nih, tapi cuma bawa uang 100.000. Teman kita insya Allah akan mengatakan, sudah datang aja, masalah makanan dan masalah kamu tidurnya di rumah saya, masalah masakannya, apa yang saya makan, kamu makan sama-sama dengan saya. Tentunya kita bersyukur banget, Masya Allah, akhirnya kita mampu ke Surabaya dengan tenang, walaupun cuma membawa uang saku 100.000. Kenapa? Kita mendapatkan pertolongan dari teman lama kita yang tinggal di Surabaya. Apa sih kaitannya dengan syafaat yang sedang akan kita bahas? Ini juga membicarakan tentang kita, bahwasanya kita ini akan menempuh perjalanan yang panjang. Karena sesungguhnya perjalanan kita itu perjalanan yang panjang, Ibu. Dari alam janin, alam dunia, alam barzakh, alam hasyar atau alam mahsyar, kemudian alam penghitungan, alam hisab, kemudian mizan, yaitu alam yang dihitung, kemudian ditampakkan amal kita, kemudian disirat, baru surga dan neraka. Masya Allah, kita baru di alam yang kedua, alam dunia. Sesungguhnya kita ini adalah musafir, bahwasanya kita akan menempuh perjalanan yang sangat panjang, karena perjalanan yang kita tempuh baru alam dunia, belum alam barzakh, belum alam mahsyar dan lain sebagainya. Tetapi yang ironis adalah bahwasanya ketika kita akan menjadi musafir dalam perjalanan yang panjang, kita ini tidak pernah tahu uang saku yang akan kita bawa menuju ke alam yang panjang, alam barzakh dan alam selanjutnya. Kita tidak pernah tahu uang modal kita ini berapa. Karena salah satu perkara perbendaraan yang tidak pernah kita tahu jumlahnya itu apa? Amal kita. Kalau kemudian kita bicara tentang tabungan kita, gampang. Kita pergi ke ATM, kita masukkan PIN, kita akan tahu berapa jumlah harta kita dan saldo uang kita. Kita bisa pergi ke bank, kita bertanya kepada pegawai untuk menghitung berapa uang rekening kita. Tapi Masya Allah, kita tidak akan pernah mampu menghitung amal kita ini berapa yang sudah terkumpul, karena pada hakikatnya manusia itu diberikan keterbatasan, tidak pernah tahu jumlah ibadah yang telah diterima di Allah, di sisi Allah itu berapa. Ini kan ironis. Kalau pergi ke Surabaya membawa uang 100.000, kita sepakat pasti khawatir dan takut. Apakah kita ini tidak ironis ketika kita akan mengadakan perjalanan yang panjang, yaitu perjalanan ke akhirat? Perjalanannya jauh tanpa kita mengerti estimasi waktunya. Tapi Masya Allah, perjalanan yang begitu jauhnya, yang ironis adalah kita tidak pernah tahu jumlah harta kita berapa, jumlah amal kita berapa. Harta itu adalah amal kita ini berapa, bisa menjadi
tempat atau bisa menjadikan kita nyaman ketika kita dalam perjalanan yang panjang. Sholat kita yang diterima berapa? Duhur yang tadi kita laksanakan apakah diterima oleh Allah ataukah tidak? Kita tidak ngerti. Puasa yang sudah kita lakukan 15-20 kali yang sudah diterima oleh Allah itu berapa? Kita tidak pernah paham. Sedekah yang pernah kita keluarkan dari kantong kita apakah diterima oleh Allah? Kita tidak pernah tahu. Masya Allah, ironisnya kita ketika kita akan menjadi musafir yang panjang, tapi Masya Allah kita tidak pernah tahu bekal yang kita bawa dalam perjalanan panjang itu kayak apa. Pantes kalau para sahabat dulu mereka itu meneteskan air mata deras dengan kesedihan ketika mereka meninggal dunia. Kenapa? Mereka khawatir kalau amal-amal mereka itu belum cukup untuk mendapatkan surganya Allah kelak pada waktu di hari akhirat. Makanya Abu Hurairah nangis dalam detik-detik sakaratul mautnya, maka Abu Hurairah itu menangis. Lalu kemudian putranya menyenangkan hatinya Abu Hurairah supaya tidak bersedih, menyebutkan amal yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Tetapi justru Abu Hurairah berkata kepada anaknya, tulus safar, qillatul amal. Nah, perjalanan yang akan ditempuh oleh ayahmu ini perjalanan yang panjang banget. Wa qillatul amal, dan sedikit sekali bekal yang dibawa oleh ayahmu. Dalam nadri, dan kita tidak pernah tahu di mana kaki kita akan berpijak ketika kita sudah meninggal dunia. Apakah di surga, apakah di neraka. Abu Hurairah nangis, anaknya pun ikut menjadi nangis. Disitulah kita paham, Masya Allah ya, ternyata perjalanan pasti dan sebuah keniscayaan adalah perjalanan kita ketika menutup mata, dicabut roh dari jasad kita, berkalang tanah, berbujur kaku dalam kubur, itu pasti. Tapi yang tidak pasti adalah berapa rekening yang kita miliki dalam kehidupan amal. Itulah yang menjadikan kita sedih. Jangan-jangan kita dalam perjalanan yang panjang lebih tragis nasibnya daripada orang yang ke Surabaya membawa bekal 100.000. Mungkin jangan-jangan kita lebih tragis daripada orang yang pergi ke Bandung tapi cuma membawa uang 50.000. Apa yang akan dia dapatkan dengan modal yang sangat sedikit itu? Inilah yang menjadikan kita, indahnya membicarakan syafaat itu adalah supaya kita juga paham bahwasanya ketika kita masih sedikit amalnya dan kita juga merasa amal kita tidaklah terlalu banyak, mari kita hadirkan para penolong-penolong dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Sebagaimana tadi orang yang pergi ke Surabaya merasa tenang ketika dibantu dengan temannya SMP yang ada di Surabaya, kita pun sebenarnya secara sederhana dalam analogi dan kiasnya, kita pun perlu penolong. Di mana penolong itulah yang akan membantu memberikan pertolongan kepada kita kalau kita sudah terbujur kaku di alam kubur, mata sudah menutup, tidak mampu membuka. Kita perlu sekali, yaitu adalah untuk mendapatkan syafaat, yaitu adalah penolong dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Karena sesungguhnya ada orang yang mereka itu dimasukkan oleh Allah bukan hanya karena semata-mata amal, tetapi ada orang yang mereka itu dimasukkan oleh Allah di dalam surga disebabkan dia mendapatkan syafaat. Inilah yang menjadikan kita harus paham syafaat-syafaatmu, penolong-penolongmu dalam kehidupan kelak di akhirat itu apa saja, supaya kita mampu membayangkan, mampu menghadirkan dengan usaha dan ikhtiar supaya syafaat itu kita dapatkan kelak di akhirat. Karena ternyata mendapatkan syafaat itu mendapatkan syafaat itu tidak bisa berpangku tangan dan berliha-liha. Sebagaimana sebagian besar masyarakat kita itu kan berpikirnya semacam itu, pragmatisnya. Mereka berpikir, nanti juga dapat syafaatnya Nabi. Betul, umatnya Nabi itu mendapatkan syafaatnya Nabi. Tapi siapa yang mendapatkan syafaatnya Nabi? Harus dibuktikan dengan bukti yang sangat nyata ketika kamu mencintai Nabi. Orang yang cinta Nabi dapat syafaat, betul, tapi cinta kan macam-macam. Ada cinta yang murni, ada cinta yang imitasi, ada cinta yang asli, ada cinta yang palsu. Bahkan di stiker aja ada cintamu tidak semurni bensinku. Karena ternyata cinta itu macam-macam. Artinya mendapatkan syafaat itu tidak berpangku tangan, tidak berleha-leha. Kalau ingin mendapatkan syafaat berarti kamu usahakan, kamu ikhtiarkan supaya kita layak mendapatkan syafaat kelak pada waktu hari kiamat. Dan syafaat itu harus kita pahami. Syafaat itu bukan hanya datang dari Nabi. Nah, masyarakat kita pun berpikirnya semacam ini, dalam tanda kutip minimalis, bahwasanya dia berpikir syafaat itu hanya datang dari Nabi. Padahal bimbingan wahyu, sunnah menjelaskan kepada kita bahwasanya syafaat itu tidak semata-mata datang dari Rasulullah, tetapi ada datang dari perkara-perkara yang selain Rasulullah SAW.
Sebelum kita membicarakan tentang syafaat dan melanjutkan kajian kita satu persatu tentang masalah syafaat, maka kita harus paham ada 3 kaidah penting ketika kita bicara tentang masalah syafaat. Apa 3 kaidah penting di dalam pembicaraan kita ketika membahas tentang masalah syafaat? Yang pertama adalah sesungguhnya syafaat itu yang menetapkan adalah Allah. Ya, yang menetapkan adalah Allah. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang memberikan syafaat kecuali di sisi Allah itu kecuali adalah yang diizinkan oleh Allah. Di sini kita paham kalau bicara tentang masalah syafaat penolongmu, maka sesungguhnya mereka yang mendapatkan syafaat atau yang memberikan syafaat itu hanyalah Allah yang memiliki izin untuk memberikan izin kepada orang memberikan syafaat. Jadi yang urusan syafaat itu urusannya Allah, biidnih, dengan izinnya Allah. Karena tidak semua perkara mampu memberikan syafaat. Ini perlu kita sampaikan supaya membedakan Ahlus Sunnah dengan agama-agama yang batil, agama-agama yang kafir. Ketika agama yang batil menetapkan syafaat penolong tapi dengan perakiraan mereka dan prasangka mereka. Karena ternyata agama-agama yang batil pun mereka pun secara zahirnya memaklumi bahwasanya setiap orang itu kalau mati butuh penolong. Kita ambil contoh, saya pernah melihat di daerah Thailand dalam tayangan WhatsApp ada beberapa suku di daerah Thailand di mana suku tersebut apabila mereka ada yang mati maka mereka itu menyertakan motor dan menyertakan beras dibawa oleh si mayit ketika dikuburkan ke liang lahat. Motor. Jadi kalau kita ingin tahu nanti saya akan lihatkan WhatsApp-nya. Motornya ditaruh, kemudian berasnya ditaruh. Masya Allah. Kemudian ditulis dalam tulisan WhatsApp itu. Mereka berkeyakinan motor ini dibawa supaya nanti ruhnya si mayit mampu naik motor kemana-mana. Masya Allah. Kalau ada kayak gini, Masya Allah, saya akan rela nabung untuk beli Kawasaki Ninja 200 cc supaya nanti ketika saya mati saya bawa, lalu kemudian muter-muter ke alam barzah sesuai dengan keinginan saya. Enak banget ya, tidak ada macet sebagaimana Jakarta macet. Ini kemudian ditolak di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada itu di dalam Islam. Karena sesungguhnya syafaat itu ditentukan oleh Allah, bukan ditentukan oleh kita. Sebagaimana agama batil tetangga kita yang kemudian mereka meyakini bahwasanya kalau mati itu membawa barang-barang pribadi yang disukai oleh si mayit. Kalau dia senang dengan komik, dibawain komik. Kalau dia senang dengan cerpen, akan dibawain cerpen. Disertakan itu dalam petinya dikuburkan bersama-sama. Karena mereka berpikir nanti si mayit mungkin membaca komik dan cerpen. Insya Allah. Kalau Islam ada kayak gini, saya yakin yang paling ribut sebelum mati itu ibu-ibu. Kenapa? Karena pasti akan mempersiapkan buahnya yang dia persiapkan. Mungkin jilbabnya ini yang dibawa nanti ke liang kubur. Mungkin jilbab yang cuci kering pakai. Itu kemudian akan dibawa. Tapi disinilah kita memahami di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesungguhnya syafaat itu tidak ditentukan oleh kita. Tetapi sesungguhnya syafaat itu ditentukan oleh Allah melalui lembaran ayat-ayatnya di dalam mushaf Qur'annya dan melalui hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah SAW. Jangan pernah bicara syafaat kecuali kamu yakin ilmunya melalui wahyu dan kamu yakin bagaimana sunnahnya melalui hadis yang sahih. Yang kedua yang harus diperhatikan masalah syafaat itu apa? Yang kedua di dalam memperhatikan masalah syafaat kita harus paham sesungguhnya syarat untuk mendapatkan syafaat itu beriman kepada Allah dan tidak mencampurkan iman dengan kesyirikan. Jangan sampai kemudian melakukan kesyirikan kita di hadapan Allah. Kesyirikanmu apabila kamu berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya kesyirikanmu kepada Allah menjadikan kamu tidak akan pernah mendapatkan syafaat yang telah ditunjuk oleh Allah dan diizinkan oleh Allah. Makanya Nabi berkata, as'atun nasi bisyafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Sesungguhnya orang yang paling bahagia nanti dengan syafaatku adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, murni min qalbihi, dari hatinya. Artinya dia mengucapkan la ilaha illallah, berakidah dan bertauhid, tetapi tidak mencampurkan akidahnya dengan kesyirikan.
Jangan dekat-dekat deh dengan api kesyirikan, karena sekalinya kita terjilat dengan api kesyirikan itu hangus semua kebaikan kita dan hangus tiket kita untuk mendapatkan syafaat. Ingat loh, mendapatkan syafaat itu syaratnya beriman sama Allah dan jangan sampai dekat-dekat dengan kesyirikan dan kekufuran. Ya, dan belum tentu orang yang beriman itu bersih dari kesyirikan. Karena apa? Allah berfirman di dalam surat Yusuf 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah manusia itu kebanyakan ketika mereka beriman, mereka juga berbuat syirik. Surat Yusuf 106 Allah mengatakan, mengabarkan, ya, tidaklah kebanyakan manusia ketika mereka beriman kecuali mereka itu mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan. Jadi Masya Allah, belum tentu orang yang sholat kemudian betul-betul bersih dari kesyirikan. Makanya kan kita pernah lihat kan, ada orang memakai atribut Islam tapi kemudian melemparkan kerbau dari puncak-puncak gunung dan meyakini gunung tersebut mempunyai penguasa yang berkuasa atas gunung itu selain Allah. Masya Allah, kalau dia melakukan ini setelah datangnya ilmu, maka bisa jadi jatuh dalam perbuatan syirik. Jangan dekat-dekat dengan kesyirikan, karena sesungguhnya kesyirikan membuatmu bangkrut dalam kehidupan di dunia. Dan sesungguhnya kesyirikan itu bukan hanya menjadikan kamu bangkrut, tiketmu untuk mendapatkan syafaat itu hangus terbakar, tidak akan pernah kamu mendapatkan syafaat. Inilah yang menjadikan kita menjaga diri dari masalah kesyirikan itu penting banget. Jadi makanya kemudian dikatakan, makanya Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, ya, sudah mengingatkan kepada kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kebanyakan manusia itu kelak pada akhir zaman banyak yang melakukan kesyirikan. Mana dalilnya Ustaz? Mari kita bacakan hadis yang diriwayatkan dari riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ma antum bisyirki illa kasyaratil baydai fil jildi sawril aswadi. Perumpamaan kalian, kata Rasulullah, yang melakukan kesyirikan itu, yaitu perumpamaannya sebagaimana domba yang berwarna hitam legam dari moncongnya sampai ekornya. Maka kemudian ada garis yang melintang putih. Maka garis yang melintang putih adalah yang sedikit adalah menggambarkan umatku yang selamat dari kesyirikan. Adapun hitamnya, domba yang berwarna hitam, menggambarkan umatku yang jatuh dalam kesyirikan. Berarti itu menunjukkan bahwasanya banyaknya umat Nabi yang terperosok dalam kesyirikan, dan beruntung betul orang yang menjaga imannya tidak jatuh dalam kesyirikan. Ibu pernah lihat gak? Contoh domba, jangan domba deh, mungkin jarang-jarang lihat kambing, kucing. Pernah gak melihat kucing hitam kemudian ada tembelong putih? Hitamnya kucing itu menggambarkan dari banyaknya umatnya Nabi yang jatuh dalam kesyirikan. Adapun tembelong putih dikit-dikit itu menggambarkan umatnya Nabi yang selamat dari kesyirikan. Inilah yang menjadikan kita harus belajar akidah, harus belajar tauhid, terus kita belajar. Datang dan dapati dirimu di taman-taman surga supaya kamu ngerti dan bisa membedakan bukan hanya sunnah dan bid'ah, tapi bisa membedakan antara iman dengan syirik. Karena fitnah yang paling besar di akhir zaman itu bukan fitnah bid'ah, tapi fitnah yang paling besar di akhir zaman adalah fenomena kesyirikan. Kenapa kita harus aware? Kenapa kita harus perhatian terhadap kesyirikan? Ya, kalau sesungguhnya kita terjilat dengan api kesyirikan, Masya Allah, menghapuskan semua amal kebaikan kita dan menjadikan kita terbakar tiketnya mendapatkan syafaat kalau kita sampai menyentuh dengan kesyirikan. Ya, karena masih banyak kan orang yang zahirnya muslim tapi datang ke dukun. Orang yang zahirnya muslim tapi kemudian dia betul-betul mengambil jin untuk dia pelihara dan dia berpendapat itu akan mendatangkan manfaat untuk dirinya. Masya Allah, kalau semacam ini rusak kehidupan iman apabila kemudian kehidupan iman kita sampai kemudian mencampurkan iman kita dengan kesyirikan. Inilah yang menjadikan kita harus memperhatikan betul bagaimana iman harus bersih dari kesyirikan supaya kita layak dan berbahagia mendapatkan syafaatnya Nabi dan syafaat hal-hal yang lainnya. Yang ketiga yang kita harus paham dalam masalah syafaat itu apa? Yang ketiga dalam masalah syafaat itu adalah kelak syafaat-syafaat yang batil, Tuhan-Tuhan tandingan
yang didatangkan pada waktu hari kiamat, Tuhan-Tuhan yang batil, maka tidak akan pernah mampu memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang-orang yang menyembah mereka. Artinya Tuhan-Tuhan batil yang disembah ketika di dunia tidak akan mampu memberikan syafaat sedikit pun kepada yang menyembah mereka kelak pada waktu hari kiamat. Karena orang-orang batil itu mereka menyembah kepada Tuhan-Tuhan batilnya. Mereka mendatangi Siddhartha Gautama, mereka mendatangi Wisnu, Shiva, Krishna, dan mereka beranggapan bahwasanya itu akan menyelamatkan mereka sebagaimana mereka telah menyembahnya waktu di dunia. Tapi alangkah sesatnya mereka, alangkah meruginya mereka ketika mereka kelak pada waktu di akhirat. Loh, ternyata kamu tidak bisa memberikan pertolongan untuk saya toh. Maman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Ini loh orang yang sesat, orang yang mereka itu menyeru kepada selain Allah, padahal apa yang mereka seru dari selain Allah tidak mampu sedikit pun memberikan manfaat kepada mereka, dan mereka itu akan menjadi orang yang rugi karena Tuhan-Tuhan mereka tidak mampu memberikan apapun dan lalai terhadap apa yang mereka minta. Jadi Masya Allah beruntung. Siapa orang yang beruntung? Bukan orang yang mendapatkan putri. Orang yang beruntung adalah mereka yang telah beriman kepada Allah. Karena sesungguhnya keletihan kita dalam iman, kalau kita menjaga iman kita, Masya Allah, Allah akan memasukkan anak, memasukkan ibu, memasukkan bapak ke dalam surga. Kalaupun amal kita belum mampu menjangkau untuk mendapatkan surga, maka kita bisa jadi mendapatkan syafaat yang memasukkan kita ke dalam surga. Inilah yang menjadikan kita pembicaraan tentang masalah syafaat itu penting. Kenapa? Karena kita berada pada keadaan yang ironis. Perjalanan kita panjang, tapi kita tidak pernah mengerti bekal kita berapa. Yang kita bisa lakukan itu apa? Bukan mengetahui amal kita, bukan itu yang penting. Tapi pastikan kamu layak mendapatkan syafaat, supaya ketika amalmu belum mampu mendapatkan surga, kamu tertolong dengan syafaat yang kamu peroleh dan kamu dapatkan. Inilah yang menjadikan kita kemudian berbicara tentang masalah syafaat. Sekarang mari kemudian kita bicara 10 syafaat yang akan menjadi perkara yang bermanfaat bagi seorang mukmin itu apa. Yang pertama yang telah kita bahas adalah sesungguhnya syafaat itu didapatkan dari anak-anak yang saleh dan salihah. Sebagaimana keterangan yang telah disebutkan dalam riwayat Muslim, anak-anak yang salih kelak mereka itu menunggu orang tua mereka di depan pintu surga. Lalu Allah berfirman kepada mereka, udkhulul jannata, bahwa kalian itu masuk ke dalam surga. Tetapi kemudian mereka berkata, la nadkhulul jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami tidak mampu, kami tidak mau masuk surga ya Allah sampai kami bertemu terlebih dahulu dengan ibu dan bapak kami. Mari arahum, kenapa dengan mereka? Mereka itu masih di belakang dihisab. Maka kemudian anak-anak itu berkata, la nadkhulul jannata. Kami tidak mau masuk surga ya Allah. Hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Kami tidak mau masuk surga ya Allah sampai kami melihat orang tua kami dulu. Maka kemudian akhirnya Allah meringankan hisab orang tua mereka, di mana orang tua mereka asalnya masih dihisab dengan hisab yang panjang, lalu Allah ringankan hisab untuk mereka dan Allah pertemukan mereka dengan anak-anak mereka di depan pintu surga. Akhirnya mereka bareng-bareng mendapatkan surga, masuk bareng-bareng bersama dengan orang tua mereka. Mereka bareng-bareng bersama dengan anak-anak mereka yang solih memasuki pintu surga. Ini loh yang kemudian menjadi kebahagiaan yang paling besar adalah ketika seorang muslim, mereka ditunggu oleh anak-anak mereka di depan pintu surga. Ketika urusan hisab itu berat, urusan hisab itu menghimpit dada dan jiwa mereka, lalu kemudian tiba-tiba mereka dimudahkan di dalam hisabnya karena permintaan anak-anak mereka yang solih dan permintaan anak mereka yang solihah, menjadikan mereka akhirnya mendapatkan tiket ke surga, bukan karena amal mereka, tetapi mendapatkan tiket ke surga disebabkan karena anak mereka yang solih mengetuk-ngetuk pintu dari Allah, mengetuk-ngetuk rahmatnya Allah, supaya rahmatnya Allah memberikan kepada orang tua mereka.
Orang tua yang sukses bukan orang tua yang menjadikan anaknya kaya, karena Allah tidak akan pernah menghisab ibu dan tidak akan pernah menghisab bapak. Kenapa anak bapak itu miskin dan kenapa anak bapak kaya? Allah tidak akan pernah menghisab. Allah tidak akan pernah menghisab bapak dan ibu dan tidak akan pernah menghisab saya kalau anak kita itu pintar atau tidak pintar. Tapi Allah pasti akan menghisab kita kalau kemudian kita tidak berhasil ataupun tidak berusaha dan berikhtiar menjadikan anak kita solih dan solihah, Masya Allah. Maka sesungguhnya kalau saya dan ibu dan bapak kececer di neraka, maka anak kita pun akan ikut kececer di dalam neraka. Tapi apabila kita berusaha, berikhtiar semampu mungkin untuk menjadikan janin yang tumbuh di rahim istri kita, lalu menjadi janin yang taat kepada Allah, Masya Allah, kalau bapak dan saya, ibu dan saya kececer di dalam neraka, maka anak-anak kita yang soleh yang akan menunggu kita di depan pintu surga. Dan tidak ada pertemuan yang paling indah kecuali adalah seorang anak menunggu bapaknya dan menunggu ibunya di depan pintu surga untuk mendapatkan rahmatnya Allah yang luar biasa yang Allah berikan di dalam surga yang Allah janjikan. Ini menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang mandul. Siapa itu orang yang mandul? Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Atadruna manir ruqub?" Kalian ngerti nggak siapa itu orang yang mandul? Kemudian para sahabat menjawab, "Alladzi la yuladu lahu aulad ya Rasulullah." Yang tidak punya anak, tidak punya keturunan, rahimnya kering, airnya juga tidak menghasilkan janin. Kalau bahasa kita itu rahimnya kering, airnya tidak menghasilkan janin. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ar-ruqub min ummati." Sesungguhnya orang yang mandul di antara umatku bukan itu, yang tidak menghasilkan keturunan, yang bahasanya adalah rahimnya kering dan akhirnya tidak menghasilkan janin, bukan. Ar-ruqub min ummati, sesungguhnya orang yang mandul di antara umatku adalah alladzi lahu auladun, yang punya banyak anak, walam yuqaddim min auladihi syai'an fi sabilillah. Punya banyak anak, punya banyak keturunan, tapi di antara banyaknya keturunan yang dia miliki, satu pun tidak ada yang kemudian bermanfaat untuk agama Allah. Islam tidak dapetin manfaat dari anak banyak yang dia miliki. Jangan-jangan kemudian kita punya banyak keturunan, tapi jangan-jangan kita ini mandul di hadapan Allah ketika kita gagal, disebabkan kita lalai, disebabkan kita meremehkan anak kita untuk menjadi solih, sampai Islam itu tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari anak-anak kita. Inilah yang menjadikan kita harus merubah bahwasanya tidak ada yang paling penting kecuali adalah bagaimana menjadikan anak kita menjadi hambanya Allah. Makanya setiap laki-laki solihkan diri supaya airnya pun menjadi solih. Para wanita maka solihkanlah diri supaya rahimnya pun solih. Kalau rahimnya solihah, rahimnya taat kepada Allah, maka sesungguhnya air yang solih ketika bertemu dengan rahim ketaatan akan melahirkan anak-anak yang solih. Jangan mengharapkan bayangan itu lurus kalau bendanya itu bengkok. Kalau kita ingin untuk kemudian menghasilkan bayangan yang lurus, ini bendanya ini harus lurus. Ini analogi sederhana, kias yang sederhana. Kita ini bendanya, anak-anak kita ini adalah bayangan kita sendiri. Kalau kita ingin supaya anak-anak kita, bayangan kita ini lurus, berarti luruskan dirimu, solihkan dirimu, solihahkan diri kita, supaya kemudian kita layak untuk mendapatkan keturunan yang solih. Layaknya kesolihan Ibrahim menghasilkan Ismail yang solih. Selayaknya kemudian Rasulullah menghasilkan Fatimah yang solihah. Sebagaimana Yakub menghasilkan putra Yusuf yang solih. Karena apa? Benda yang lurus menghasilkan bayangan-bayangan yang lurus. Tapi benda yang bengkok tidak akan pernah menghasilkan bayangan yang lurus. Inilah yang kita bahas yang pertama. Sekarang kita bahas yang kedua. Syafaat yang kedua yang kemudian akan bermanfaat bagi kita dan kita betul-betul akan berbahagia mendapatkan itu adalah, yaitu adalah yang kedua yang diterangkan oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah SAW, yaitu adalah yang kedua adalah teman-teman kita yang solih dan teman-teman kita yang solihah. Jangan remehkan pergaulan kita, karena sesungguhnya pergaulan kita menentukan nasib kita kelak di akhirat. Mari kita baca dulu dalilnya supaya kita ngerti bahwasanya teman-teman kita yang solih dan teman kita yang solihah itu dahsyat mereka kelak di akhirat. Sebagaimana satu keterangan yang datang dari Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang sahih.
yaitu adalah ketika para orang yang solih sudah berada di dalam surga. Kemudian mereka berkata, ya Rabbana, ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Aina haula? Ada orang-orang yang mereka itu sudah dimasukkan ke dalam indahnya surga. Indahnya surga, indahnya surga. Yang mana kita mengerti rendahnya surga itu yang paling rendah saja 10 kali lipat dari dunia dan seisinya. Ternyata ketika mereka sudah berada di surga, memori mereka, ingatan mereka tentang teman-teman mereka itu tidak hilang. Jadi kita harus paham ya, porsi keluarga dan porsi teman itu adalah porsi yang tidak mampu dihapus dalam benak dan jiwa seseorang walaupun dia sudah melewati perjalanan panjang di akhirat. Apalagi keluarga. Ingat loh ya, keluarga itu Masya Allah, inilah yang diminta pertama kali kalau seseorang itu berhasil menjawab pertanyaan alam kubur dengan 3 pertanyaan. Rohnya siapa, Rasulnya siapa, agama yang diutus kepadanya siapa. Tahukah kita, kalau muka dan nakir sudah berhasil menanyakan seseorang dan orang itu berhasil menjawab, tahukah kita jenazah itu ngomongnya apa? Ya Rabbi akibisa hatta arji ila abi. Ya Rabbu, tolong cepat segerakan kiamat ya Allah supaya aku cepat ketemu keluarga. Porsi keluarga itu besar. Sampai kalau saya dan ibu dan bapak berhasil menjawab pertanyaan 3 di dalam alam barzakh, yang pertama kali yang kita inginkan untuk ketemu itu adalah keluarga. Sama pula dengan teman itu menempati porsi yang istimewa di dalam hati dan jiwa manusia. Ketika manusia sudah berada di dalam surga, mereka tanya, mana teman-teman kami ya Allah yang dulunya itu bersama kami di dalam sholat, bersama kami di dalam puasa, dan bersama kami di dalam amal sholih. Ingat ya, dalam 3 itu loh ya. Bukan bersama kami ketika mancing, bukan bersama kami ketika goes, tapi yang bersama kami ketika kami sholat, ketika bersama kami ketika puasa, dan bersama kami ketika beramal sholih. Ternyata kemudian Allah menjawab, sesungguhnya teman-temanmu itu ada di dalam neraka. Lalu kemudian Allah mengatakan, idhabu ilan nari fa'akhrijuhum mimman kana fi qalbihi mithqala dinarin. Kamu pergi ke dalam neraka itu, keluarkan teman-temanmu yang dulu nemenin kamu di dalam sholat, nemenin kamu dalam puasa, nemenin kamu di dalam amal sholih. Apabila temanmu punya iman seberat 1 dinar, Masya Allah, 1 dinar, 1 dinar. Padahal 1 dinar itu tidak ada 1 kilo. Saking rendahnya amal yang dia lakukan, cuma 1 dinar. Maka kemudian mereka masuk ke dalam neraka. Belum nggak dibakar. Rasulullah mengatakan, wa yuharrimullahu an-nara ala suwarihim. Allah haramkan nih, kamu haram ya membakar mereka ini. Allah haramkan api neraka untuk membakar penduduk surga yang turun ke neraka. Sebagaimana api tidak mampu membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, turun mereka. Cari itu di antara teman-temannya itu mana? Pulang, ini dulu nih sama saya ini majelis ilmu nih, yang suka tidur kalau majelis ilmu. Nah, 1 dinar kok. Ini yang suka masbuk, ini kalau saya salam dia bangun ini, lanjutin sholatnya. 1 dinar ikhwan, 1 dinar. Fulan, dikeluarkan itu akhirnya oleh Allah, dikeluarkan itu oleh Allah. Ternyata masih ada teman-teman mereka. Ternyata teman-teman mereka itu di dalam neraka dan tidak bisa dikeluarkan saat itu. Kenapa? Karena imannya kurang dari 1 dinar. Betapa rahmatnya Allah, beruntungnya orang yang beriman ketika mereka itu memiliki Allah. Tidak ada yang paling beruntung kecuali orang yang beriman. Dikeluarkan itu, pelan-pelan dikeluarkan itu. Ini teman saya nih, dulunya itu kalau kemudian puasa sunnah, walaupun kadang-kadang kalau tidur dibatalin karena tidak kuat melihat es teh manis. Ya, dikeluarkan itu satu-satu. Kemudian akhirnya Allah berfirman kembali, akhrijuhum mimman kana fi qalbihi min dzikri. Kamu keluarkan itu teman-temanmu yang kemudian memiliki keimanan seberat 1/2 dinar, ikhwan. Kemudian akhirnya mereka masuk kembali, mereka keluarkan teman-teman mereka yang memiliki keimanan 1/2 dinar. Sampai akhirnya mereka kumpul di akhirat dan mereka memasuki surga. Masya Allah, disebabkan teman mereka yang saling memberikan syafaat kepada teman mereka. Bukankah indah? Sesuatu yang paling melegakan hati dan membahagiakan bukanlah ketika kita tenggelam lalu ada yang menjulurkan tangan mengangkat kita dari air yang deras. Bukan itu.
Sesuatu yang membahagiakan bukan kita di pinggir jalan kemudian ditarik sama orang kemudian akhirnya terhindar dari kecelakaan. Iya, itu membahagiakan. Tapi puncak rasa bahagia itu bisa kita bayangkan kalau kita kececer di dalam neraka, terbakar dengan jilat api neraka, tiba-tiba ada yang datang mengingat kita. Disebabkan kita dulu pernah kumpul sama mereka di dunia, di amal-amal solih yang kita lakukan bersama mereka, Masya Allah, memori mereka tentang kita tidak akan terhapus ketika memori itu terukir di atas ketaatan di jalan Allah. Masya Allah, tidak akan lupa itu. Dan mereka itu kemudian akan mencari kita. Makanya beruntung betul orang-orang yang mereka itu beriman. Kita harus paham, iman itu tidak akan menghasilkan produk orang yang beriman kuat sendirian ketika beriman. Tidak, iman itu menghasilkan produk ketika kita beriman. Kita butuh orang lain untuk menguatkan iman kita. Makanya Nabi Musa ditemani dengan Harun, Nabi Isa ditemani dengan kaum Hawariyun, Rasulullah ditemani dengan para sahabat. Kenapa? Karena beriman sendirian itu mustahil, tetapi beriman itu bersama-sama dengan orang yang sholih. Orang yang sholih, mereka lah orang yang akan menemani kita di dalam ketaatan dan kebaikan di dunia ketika menapak jalan ketaatan, dan di akhiratnya kalaupun ada yang kececer tertinggal di belakang, mereka akan minta kepada Rabb yang menguasai surga supaya mereka itu membebaskan teman-teman mereka yang dulu menemani mereka di dunia. Dahsyat kan? Dahsyat. Makanya sampai-sampai hal yang penting di dalam kehidupan ibadah itu apa? Cari teman yang benar. Kalau kemudian kita mencari teman yang benar itu Masya Allah, bahkan seekor hewan sekalipun akan naik derajatnya kalau dia itu berteman dengan teman orang yang sholih. Mana dalilnya Ustaz? Kalau tidak percaya, kita membaca dalam surat Al-Kahfi. Ibu dan bapak itu kan baca surat Al-Kahfi setiap pekannya kan? Setiap pekannya itu kita mengambil pelajaran tentang seekor anjing yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Ayat yang ke-18 itu masalah anjing kan? Ashabul Kahfi itu adalah orang-orang yang beriman yang menyelamatkan dirinya dari kezaliman sang raja. Mereka masuk ke dalam gua, mereka tertidur 300 tahun lebih. Ada anjingnya atau tidak? Ada. Anjingnya di depan pintu gua itu menunggu mereka. Dan Allah itu berikan keberkahannya bukan hanya kepada pemuda-pemuda di dalam gua, tetapi sampai anjingnya saja diberikan karomah, ditidurkan lebih dari 300 tahun. Dan bahkan bukan hanya itu saja, disebutkan di dalam surat Al-Kahfi tentang anjing. Padahal itu anjing, A-N-J-I-N-G. Ternyata anjing berteman sama orang yang sholih itu Masya Allah, itu naik derajatnya. Sampai Imam Ibnu Katsir berkata, menguraikan ketika beliau menjelaskan tentang tafsir ayat yang ke-18 di dalam surat Al-Kahfi. Masya Allah ya, keberkahan orang-orang yang sholih itu bukan hanya meliputi manusia yang ada di sekitarnya, bahkan meliputi kepada seekor anjing pun akan mendapatkan keberkahan. Bahkan sampai dia mendapatkan karomah, ditidurkan oleh Allah 300 tahun. Oh, kita aja tidur 1 hari aja sudah pegel semua. Ini anjingnya dapat karomah, disebutkan dan diabadikan oleh Allah di dalam Quran sampai hari kiamat. Ini apakah kemudian tidak menjadi sebuah motivasi bagi kita? Hidup kita singkat. Kalau kemudian kita berteman sama orang yang tidak mengingatkan kita tentang urusan akhirat, kita ini akan menyesal. Karena salah satu penyesalan orang ketika berada di dalam neraka, penyesalan orang di dalam neraka itu apa? Karena mereka itu salah ngambil teman. Mari kita membaca dalam surat Al-Furqan ketika Allah mengatakan dalam surat yang ke-28. Kalau tadi surat Al-Kahfi 18. Allah berfirman, ya wailata laitani lam attakhid fulana khalila. Surat Al-Furqan, surat ke berapa? 25. Ayat yang ke-28. Allah itu menceritakan tentang penyesalan orang-orang yang mereka itu di dalam neraka. Kenapa? Orang yang menyesal di dalam neraka itu, kenapa sih Allah sampaikan detail kepada kita semuanya penyesalan mereka? Iya, Allah sampaikan penyesalan itu supaya kita ini mampu mengambil ibrah, mampu mengambil pelajaran dari setiap penyesalan ketika ashabun nar, penduduk neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Karena saking sayangnya Allah kepada kita selaku hamba yang beriman, Allah sampaikan penyesalan mereka supaya kamu, antum orang yang beriman tidak terperosok dengan penyesalan penduduk neraka. Sekarang mari kita perhatikan penyesalan penduduk neraka itu apa? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya Allah, coba dulunya kami itu tidak menjadikan fulan itu menjadi kekasih hati kami, tidak menjadi teman kami.
Pernah nggak kita ini menyesal ketika kita pernah ngambil salah teman, kita sangka baik tetapi urusan uang tiba-tiba pergi hilang. Kadang-kadang Masya Allah, kadang-kadang urusan hutang kan gitu kan. Kalau urusan hutang itu Masya Allah, kadang-kadang dia pergi nipu kita, ataupun terkadang dia itu suka menghujat kita di belakang kita, walaupun di depan kita tampak manis. Sering sekali kita sepakat, kita pasti sesak dadanya ketika kita mendapatkan teman yang semacam itu. Itu baru di dunia loh. Tidak ada perkara yang paling rugi, paling puncaknya kerugian itu ketika seseorang di dalam neraka. Dan di antara penyesalan itu apa? Ya wailaka laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya Allah, coba kalau saya tidak berteman sama dia ini. Karena itu merupakan salah satu bentuk penyesalan berat pada waktu hari kiamat. Masya Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya teman itu bisa menyebrokkan, bisa menjerumuskan seseorang itu ke dalam neraka Allah yang begitu pedih. Walid bin Mughirah itu hampir beriman. Ketika dia merupakan orang yang menjadi tukang syairnya para orang-orang Quraisy musyrikun. Datang itu kepada Nabi dan mendapati Nabi berkata langsung tahu itu bukan syair, itu ayat. Balik dia ke komunitas teman-temannya mengatakan, kamu mau tinggalkan itu nenek moyang kita. Perkataan itu mementahkan iman yang sudah mulai bersinar di hatinya Walid bin Mughirah, sampai akhirnya Walid bin Mughirah itu kembali musyrik. Itulah kerugian. Dan banyak di antara kita, Masya Allah, berapa banyak orang yang hanif asalnya, tetapi ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang salah, lalu kemudian apa? Akhirnya dia mencicipi kesalahan itu dan melakukan kesalahan itu. Kenapa sih? Su'ul khuluqi yu'di, penyakit buruk itu nular. Gak percaya? Coba aja, di sini ada yang ngantuk satu, yang lain ikut ngantuk. Su'ul khuluqi yu'di, penyakit buruk itu nular. Jadi inilah yang menjadikan kita jangan pernah berhenti berproses untuk mencari orang-orang yang solih. Kebutuhan kita kepada teman-teman yang solih, Masya Allah, itu besar. Karena mereka lah yang akan sabar menunggu kita dalam kehidupan beribadah kepada Allah. Dan sesungguhnya kalaupun kita tenggelam di dalam api neraka, kalaupun ada seseorang yang masuk ke dalam neraka, sesungguhnya mereka yang akan meminta kepada Rabb-nya supaya kita dikeluarkan dari neraka, memasuki surga bersama-sama dengan mereka. Karena apa? Cintanya mereka kepada kita ketika dulu menemani mereka di dalam ketaatan dan ibadah. Jangan remehkan pertemuan hanya di masjid, ngobrol. Jangan remehkan ketika puasa bareng-bareng, kemudian sabari menunggu puasa, kemudian kita ngobrol. Jangan remehkan itu. Bisa jadi itulah perkara yang akan dikenang oleh mereka. Kenangan itu tergores dalam jiwa mereka, tidak mampu hilang walaupun melewati perjalanan yang panjang. Ketika di surga, goresan memori itu tidak pernah hilang sampai mereka minta sama Rabb mereka. Masya Allah, itulah enaknya sama orang yang beriman. Makanya sampai-sampai Rasulullah berkata, wala yakul ta'amaka illa taqiyun wala tusahib illa mu'minan. Makanya sampai Nabi berkata, jangan berteman kecuali sama orang yang beriman. Jangan biarkan makananmu kecuali diambil sama orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena mereka kalau menghormati Allah, mereka akan menghormati antum. Nah, ini yang menjadikan kita, Masya Allah, bertemanlah sama orang yang soleh. Jangan sampai kemudian saya tidak kuat sama orang yang soleh. Kenapa? Panas. Terus diukiahi. Karena kita tidak mungkin akan bertahan sendirian saja. Banyak perkara yang bisa menjadikan kita itu luntur imannya. Ingat loh Bapak dan Ibu, dan ingatlah kepada jiwa saya sendiri. Iman kita itu tidak selamanya akan dalam keadaan top di atas terus. Karena apa? Iman itu layaknya baju, kadang bersih, kadang kotor. Iman itu bertambah, iman itu berkurang. Nabi sampai berkata, inna imana fi jawfi ahadikum la yakhlufu kama yakhlufu thawb. Sesungguhnya iman itu perumpamannya sebagaimana baju, kadang-kadang bersih, kadang-kadang kotor kalau kita melakukan kemaksiatan. Kalau kamu sadar bahwasanya kita ini adalah makhluk yang lemah dan suka sekali terpengaruh dalam kehidupan ini yang singkat dan sangat rendah ini, maka tolong jangan ambil spekulasi mengambil teman, kecuali teman itu kita pastikan memberikan kebaikan dalam hidup kita. Karena apa? Kehidupan itu terlalu berharga kalau hanya bersama dengan orang yang mengingatkan kita hanya untuk dunia. Ini yang menjadikan kita akhirnya terus berkumpullah bersama orang yang saleh. Makanya sampai-sampai Allah itu mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, dalam surat At-Taubah 119. Sampai Allah mengingatkan kepada kita, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin. Wa kunu ma'as-shadiqin itu apa? Bersamalah kamu setelah kamu bertakwa, bersamalah kamu dengan orang yang cinta kebenaran.
di dalam ayat ini ada dua perintah. Satu, yaitu adalah perintah untuk kemudian bertakwa. Yang kedua, ada perintah untuk berkumpul sama orang yang soleh. Kenapa ada yang semacam itu? Ya iya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, karena kamu tidak akan mungkin bertakwa kecuali kamu kumpul sama orang yang soleh. Makanya sampai Hasan Al-Basri berkata, inna ikhwanana aghla min ahlina, fa inna ikhwanana yudakiruna anil akhirah, fa inna ahlana yudakiruna anil dunya. Paham artinya? Tidak paham. Hasan Al-Basri itu sampai berkata, saudara-saudara kami, teman-teman kami itu lebih berharga betul daripada kemudian keluarga kami. Kenapa? Karena saudara-saudara kami adalah yang mengingatkan kami tentang urusan akhirat, dan keluarga kami itu mengingatkan kami tentang dunia. Sampai berharganya saudara-saudara teman-temannya Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, sampai Hasan Al-Basri itu membandingkan sesungguhnya teman-temannya itu mengingatkan dia tentang akhirat, dan keluarganya itu mengingatkan tentang dunia. Jadi Masya Allah lah, inilah yang menjadikan kita bersamalah sama orang-orang yang soleh dan solehah, hamba yang beriman. Tentunya yang kita harus pahami, mereka adalah orang yang soleh, bukan hanya soleh di dalam ilmunya, tetapi berakhlak dengan akhlak yang baik. Ini juga penting. Kenapa? Kesolehan itu berbanding lurus dengan akhlak yang baik. Itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Kenapa saya perlu menyampaikan masalah ini? Saya beberapa hari ini, Masya Allah, beberapa pekan ini sering sekali mendapati pertanyaan. Terakhir itu di Jakarta Permai Bekasi. Ada seorang imam tuh tanya, Ustaz, saya itu berteman sama orang yang lama ngaji, karena saya ingin bersama dengan orang yang menurut saya lebih berilmu daripada saya. Tapi kenapa ya ketika saya berteman sama dia tidak nyaman, sukanya menghujat, sukanya membatil-batilkan orang. Akhirnya tidak ada hari yang saya lewati kalau saya duduk sama dia kecuali saya pasti diajak untuk menghujat orang. Padahal dia notabene adalah orang yang lama ngaji. Tapi saya berteman dengan fulan yang lainnya, orang yang baru ngaji, tapi Masya Allah, kehidupan saya bersama dia itu nyaman. Pertanyaan kayak gini tuh sering saya dapat. Ada apa dengan ilmu kita sampai gak membentuk akhlak yang baik? Padahal sunnah itu ibaratnya menjadikan kita ini betul-betul akhlaknya mulia. Kenapa? Sunnah itu harusnya sebagaimana benih yang kita taruh di dalam tanah, di mana sunnah itu kalau benar akan menumbuhkan pohon-pohon yang rindang dan buah yang manis. Setiap orang yang lewatin setidaknya akan mendapatkan naungan rindangnya pohon itu atau mendapatkan manisnya buahnya itu. Itu harusnya ilmu yang kita pelajari. Orang itu harusnya nyaman kok sama kita. Kalau kemudian mereka itu mendapati kita ini solih. Jangan sampai kita itu menjadikan ilmu sunnah yang kita pelajari itu ibaratnya benih ditaruh di dalam tanah yang tumbuh pohon yang berduri dan buah yang masam. Setiap orang itu lewat terluka oleh pohon itu dan ketika mencicipi buahnya masam. Sunnah itu tidak menjadikan akhlak kita hilang. Sunnah itu tidak menjadikan cinta kita kepada sesama mukmin itu hilang. Sunnah itu menjadikan hati kita, Masya Allah, hati yang penuh dengan rasa cinta kepada hamba yang beriman. Gigi kita tidak bertaring kepada orang yang beriman ketika sudah mempelajari ajaran Nabi. Kenapa? Kita penuh dengan akhlak yang baik. Apa artinya ilmu, apa artinya riwayat yang kita pelajari, kita hafalkan, kita kumpulkan dalam memori handphone. Banyak catatan hadisnya, tapi Masya Allah, ternyata setiap orang tidak ada yang selamat dari lisannya. Orang kafir selamat dari lisannya, orang mukmin tidak ada yang selamat dari lisannya. Kenapa yang kamu pelajari? Ya? Masya Allah, kalau kita sama orang kayak gini, kalau kita terbiasa diajak untuk menghujat orang, jangan salahkan. Hari esok ketika dia tidak sependapat dengan antum, dia pun akan menghujat antum sebagaimana dia gampang menghujat orang lain. Kita kan ingat perkataan Syafi'i, kalau kamu sedang bersama orang yang gibahin orang, hari ini kamu diajak gibahin orang, besok kamu akan digibahin dia di belakang kamu. Itu sudah kaidah itu. Ini kenapa saya sampaikan supaya betul-betul kita paham. Yang betul-betul kita perlukan dalam kehidupan itu apa? Orang yang soleh, yang berakhlak baik, supaya kita nyaman bersama mereka. Kalaupun kita masih melakukan kekurangan, dia tidak menghujat kita, tapi dia menjulurkan tangannya untuk mengangkat kita dari kubangan dosa dan maksiat. Yang namanya beriman itu naik turun. Kalau kita bersama dengan orang yang tidak berakhlak, ketika kita sedang turun iman, akan keluar vonis dan hujatan kepada kita. Itu yang merugi, menyesakkan dada nanti akhirnya. Makanya apa? Sama dengan orang-orang yang soleh yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Kita ambil contoh itu para sahabat, kalau mereka itu bersahabat. Masya Allah, para sahabat itu kalau mereka bersahabat,
Tidak ada yang mampu menandingi bagaimana persahabatan mereka yang luar biasa. Contoh nih, Abdurrahman bin Auf dengan Abu Dar radhiyallahu anhu. Abu Dar ini tipe laki-laki yang kemudian dikatakan istrinya ketika Salman Al-Farisi menemui istrinya kanat mudabadillah. Istrinya ini berantakan. Kemudian Salman Al-Farisi yang dipersaudarakan dengan Abu Darda berkata, "Loh, kamu kok berantakan?" "Iya, saudaramu itu Abu Darda tidak butuh perempuan, tidak pernah menjaman tubuhku. Kalau malam dihabiskan waktu malamnya, dan kalau siang dia selalu puasa." Perhatikan bagaimana kemudian Salman Al-Farisi ketika ingin mengingatkan Abu Darda. Dan langsung kemudian ngajak, Abu Darda sini, saya ingin ngomong nih, istrimu baru saja ngomong sama saya. Enggak. Dia tidur di rumahnya Abu Darda. So, menyempatkan dulu untuk tidur. Tidur dulu dia di rumahnya Abu Darda. Malam habis isya tidur, benar. Dia ingin membuktikan ucapan istrinya benar atau enggak. Kemudian baru tidur sebentar, Abu Darda bangun ingin sholat. Nah, benar kan? Diraih tangannya. Sholat, mau sholat, tidur, tidur. Tidak mau sholat, tidak, tidur dulu. Masya Allah. Sahabat, walaupun saya bait tapi sahabat. Kalau kita sahibul baitnya marah-marah. Yang punya rumah siapa? Saya yang punya rumah. Kalau nggak usah pergi. Tapi enggak. Abu Darda diperintahkan untuk tidur. Baru sebentar, bangun lagi. Kemudian ditarik lagi tangannya oleh Salman. Nah, tidur. Enggak, saya mau sholat. Enggak, nanti tidur dulu. Diperintahkan untuk tidur. Tidur lagi. Kenapa? Tahu, saya menghormati tamu ini. Tidur sampai beberapa kali. Sampai sepertiga malam yang terakhir. Baru ketika bangun, baru sama Al-Farisi bangun bareng-bareng. Baru bareng-bareng sama Abu Darda itu sholat malam. Sahabat. Selesai? Belum. Lalu kemudian ketika mereka sudah malam, sudah sholat subuh, kemudian pulang, paginya sarapan. Kemudian ketika Salman akan makan, ternyata kemudian Abu Darda tidak mau makan. Makan. Tidak, ini sholat, saya puasa. Wah, inilah aku hatta tak pula, saya tidak akan mau makan. Kecuali kamu mau makan. Tapi saya sudah niat puasa, makan. Coba. Sering-sering aja dapat tamu kayak gini. Jadi puasa kita tetap dapat pahala, tapi untuk makan. Akhirnya kemudian Abu Darda makan. Masya Allah, sampai kemudian setelah kayak gitu, perjalanan sampai satu malam, sampai satu hari, baru sama Al-Farisi itu mengingatkan Abu Darda, tapi dengan cara yang lembut. Dan langsung mengatakan, kamu salah. Enggak. Sama Al-Farisi berkata apa? Wa inna likulli syai'in haqq, fa'ati kulli haqqin haqq. Segala sesuatu ada haknya. Berikanlah segala sesuatu itu haknya masing-masing. Tapi yang membuat saya tergetar itu apa? Cara sama Al-Farisi untuk ngingatin itu. Sabarnya dan lembutnya luar biasa. Lebih dari 24 jam itu baru menyampaikan. Ada lapor ke RT aja 24 jam kan? Ini lebih dari 24 jam. Baru setelah itu kemudian ngingetin. Tuh, lihat lembutnya. Ini yang kita butuhkan. Kenapa? Karena sesungguhnya bersama orang yang soleh kalau tidak berakhlak, Masya Allah, kita akan sempit jiwanya dan sempit dadanya dan kotor lisan kita dan kotor hati kita. Kenapa? Karena mungkin kita juga akan belajar tidak berakhlak dengan akhlak yang baik ketika teman kita tidak menunjukkan akhlak yang mulia. Ini penting supaya kemudian kita cari yang betul-betul berakhlak, solih, betul-betul bersamalah dengan mereka. Maka sesungguhnya mereka lah yang akan menjadi pintu syafaat bagi kehidupan kelak kita di akhirat. Ya, karena mencintai seorang mukmin itu penting loh. Mencintai seorang mukmin itu bukan hanya mendatangkan syafaat, bahkan bisa menjadikan amal kita yang biasa menjadi luar biasa kalau kita itu mencintai orang mukmin. Mana dalilnya? Hadis dari Anas bin Malik riwayat Imam Ahmad. Ketika Nabi mengatakan ya telah fikum rajulun min ahli jannah. Ini bentar lagi nih, Nabi ketika saat itu lagi kumpul bersama dengan para sahabat Ansor dan Muhajirin. Ya telah fikum rajulun min ahli jannah. Bentar lagi nih laki-laki penduduk surga akan muncul. Kemudian yang muncul siapa? Laki-laki Ansor nenteng sandal dengan tangan kirinya, jenggotnya basah. Ya, orang itu berkata ini penduduk surga ya. Hari berikutnya kembali Nabi mengatakan apa? Ya telah fikum rajulun min ahli jannah. Bentar lagi ini laki-laki penduduk surga itu akan muncul. Yang muncul siapa? Laki-laki yang kemarin jenggotnya basah, nenteng sandal dengan tangan kirinya.
Hari yang ketiga Nabi berkata kembali, ya fikum rajulun min ahli jannah. Bentar lagi ini ada laki-laki penduduk surga yang muncul. Yang muncul laki-laki yang kemarin jenggotnya basah, nenteng sandal dengan tangan kirinya. Sampai ada seorang sahabat, Masya Allah, ada seorang sahabat yang kemudian merasa penasaran, apa amalan orang ini sampai Nabi itu ngabarkan 3 kali penduduk surga. Masya Allah. Kalau kita yang diberitahukan kayak gitu, libur total kajian. Kajian nanti enggak, saya penduduk surga. 3 kali. Sampai kemudian siapa yang mengikutinya? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma kemudian mendatangi laki-laki Ansor itu dan berkata, saya ini ada bermusuhan nih sama ayah saya diusir, boleh nggak saya tidur di rumahmu 3 hari? Itu berarti batasan kalau kita berkunjung bermalam itu 3 hari, jangan 3 bulan. Kamu saudara, saya silaturahmi sudah berapa? 3 bulan. Kenapa? Mimin panjang umur. Lah, kamu panjang umur, saya berbeda pendek umur. 3 hari kalau kamu yang begini 3 hari aja. Lalu lama pendek umur saya baiknya. Lalu kemudian diikuti. Hari pertama ketika malam tidak sholat malam. Hari yang kedua tidak sholat malam. Hari yang ketiga tidak sholat malam, tidak tahajud. Amalannya biasa dengan amalan yang lainnya. Maka kemudian Masya Allah akhirnya kemudian loh, amalannya kok biasa malam tidak sholat malam. Penduduk surga dikabarkan 3 kali tidak sholat tahajud. Jadi sana dalil ya. Oh, alhamdulillah. Tidak sholat malam. Padahal Nabi mengatakan dia penduduk surga dia 3 kali. Sampai akhirnya mentok dan dia berkata, yang amal yang kamu lakukan itu apa sih? Kok kamu sampai dikabarkan Nabi sampai 3 kali penduduk surga? Padahal amalmu ya biasa kayak sahabat yang lainnya. Lalu kemudian sahabat itu berkata, tidak ada yang istimewa. Pulang Abdullah bin Amr bin As, baru beberapa langkah balik lagi. Kemudian dipanggil laki-laki Ansor, kecuali satu, hatiku tidak pernah hasad dan tidak pernah membenci orang yang beriman dan tidak pernah kemudian melakukan kejahatan untuk mereka dan aku memaafkan kezaliman mereka. Masya Allah. Ini pentingnya bagi kita, Masya Allah. Ternyata cinta tok. Kita baru mencintai saja sudah dihargai mahal oleh Allah. Makanya bersamalah dengan orang yang solih, betul. Karena sesungguhnya bersama orang yang solih itu betul-betul membahagiakan dan memberikan sukacita dalam hidup. Kalau kita mendatangi orang yang solih, yang kita harus ingatkan apa? Sabar sama orang yang solih itu. Kenapa? Karena sesungguhnya orang solih itu bukan maksum bahwasanya mereka itu nabi dan rasul. Mereka tetap manusia biasa. Jangan terbiasa untuk mencari teman yang tidak ada aib dan tidak ada kekurangannya. Karena kita diingatkan oleh Fudhal bin Iyad, salah seorang ulama, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Kalau kamu senangnya nyari saudara, nyari teman, kamu senangnya adalah orang yang kamu cari adalah yang tanpa salah. Bahagia bila akhir, maka kamu itu kemudian akan tersisa tanpa teman. Karena tidak ada teman kita yang soleh apapun kecuali mereka punya kesalahan, kekurangan. Sabar. Kalau tiba-tiba ngomong, nyindir, nyelekit, sabar memang. Kita husnudzon saja bahwasanya dia ngomong semacam itu karena dia lagi dalam keadaan suntuk. WhatsApp lama tidak dibalas-balas, sabar. Telepon berkali-kali, sabar. Karena banyak perkara yang terkadang bisa memecah hati orang yang beriman itu. Ya atau tidak, kadang-kadang kita ngasih perintah, tolong ambilkan buku, dikasih tanda seru 10. Padahal yang nulis itu biasa, yang kadang-kadang yang membaca, karena ada setan, kemudian kayak saya itu jomosnya aja, ngasih kalimat seru 10. Padahal yang nulis mungkin biasa. Kalau kita tidak punya husnudzon sama mereka, orang-orang yang solih, bisa jadi pecah hati kita dengan hati mereka. Susah kita bertemu lagi di dunia dan tentunya tidak akan mencari di akhirat. Ini sabar. Kenapa? Siapapun temannya bapak dan temannya ibu hari ini mereka bukan nabi, mereka bukan rasul. Mereka hanya manusia biasa di akhir zaman yang pengen benar tapi kadang-kadang masih menampak dalam kesalahan. Itu aja. Jangan mencari kesempurnaan di antara teman-teman kita. Kalau kita sudah mendapatkan orang yang soleh ini baik, jangan kemudian kita ngira bahwasanya mereka itu tidak akan pernah melukai hati kita. Kadang-kadang lagi suntuk, ya. Kemudian akhirnya terjadinya pertengkaran sekali, 2 kali, itu wajar. Maafkan segera, kenapa? Butuhnya kita sama orang yang soleh itu betul-betul besar, supaya mereka mampu menjadi syafaat bagi kita kelak pada waktu hari kiamat. Sampai pentingnya masalah ini, Nabi saja meminta cinta, bukan hanya cintanya Allah. Nabi itu meminta 3 cinta dalam kehidupan beliau beribadah sama Allah. Apa 3 cinta? Dalam riwayat Imam Ahmad,
Rasulullah SAW itu minta 3 cinta. Apa 3 cinta? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Rasulullah saja meminta 3 cinta. Apa 3 cinta yang diminta oleh Nabi? 1, ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu. Cintanya Allah dulu yang diminta oleh Rasulullah. Kenapa? Cintanya Allah itu paling besar, paling agung dalam hidup kita. Tidak ada yang mampu mengalahkan cintanya Allah. Yang kedua, wa hubba man yuhibbuka. Cinta orang yang mencintaimu, wahai Allah. Masya Allah. Cinta orang yang mencintaimu. Berarti cintanya siapa? Orang-orang yang sholih. Wa hubba man yuhibbuka. Mau ditulis? Mau ditulis atau tidak? Mau ditulis Arab atau Latin? Saya kadang-kadang itu tidak enaknya itu saya susah-susah nulis. Ada yang datang mau cekrek. Itu perihnya gimana itu? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Rasulullah itu meminta 3 cinta. Dahsyatnya 3 cinta yang dimiliki atau yang diminta oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu adalah ketika Nabi mengatakan Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu. Karena kalau saya, bapak, ibu sudah dicintai oleh Allah, dahsyat. Salah satu dahsyatnya orang yang dicintai oleh Allah itu apa? Allah wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Tidak akan mampu dapat husnul khatimah kecuali dicintai oleh Allah. Wa hubba man yuhibbuka, cinta orang yang kemudian mencintai Allah. Berarti cintanya siapa? Orang yang sholih. Sampai Nabi, orang yang telah dijamin dengan surga, dengan firdausil a'la yang paling tinggi, itu masih meminta supaya kemudian beliau diberikan cinta dari orang-orang yang sholih, yang mencintai Allah. Karena Nabi ngerti, kenapa? Doa itu ekspresi jiwa. Doa itu adalah kebutuhan jiwa. Sampai Nabi meminta cinta orang yang mencintaimu, ya Allah, berarti Nabi itu penuh sama orang-orang yang sholih. Kemudian yang ketiga, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Amalan yang paling kau cintai, ya Allah, yang mendekatkan aku kepada cintamu. Karena apa? Karena kalau kita beramal yang paling dicintai oleh Allah, penting, karena umur kita pendek, umur kita tidak panjang. Makanya kita pingin sekali amal-amal kita itu amal-amal yang prioritas yang sangat dicintai oleh Allah, supaya mampu mengakali umur kita yang pendek dan jiwa kita yang sering sakit. Tapi perhatikan yang di sini, wa hubba man yuhibbuka, yaitu cinta orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah pentingnya, Masya Allah. Sampai Nabi kemudian bersama dengan para sahabat. Sampai sahabat pun mencintai Nabi. Sampai kemudian sesungguhnya, Masya Allah, sampai Rasulullah pun bersabda, innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya kamu itu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Makanya kalau kita punya perbedaan orang-orang yang sholih, cintai mereka saja, sesungguhnya akan mengumpulkan kita dengan orang yang kita cintai. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis innaka ma'aman ahbabta, dia mengatakan, aku tidak pernah senang sebagaimana senangnya aku ketika mendapati hadis itu dari Rasulullah. Kenapa? Saya mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, walaupun amalku tidak sebagaimana amalan mereka, tapi mencintai mereka, dikumpulkan dengan mereka di surga. Ya, nulisan sebentar lagi. Inilah pentingnya bagi kita bagaimana, Masya Allah. Kalau memang kita merasa amal kita merupakan amal yang sedikit, minim,
Masih banyak kekurangan di antara amal-amal kita. Masya Allah, perbanyaklah bersama dengan orang yang soleh. Kalaupun amal kita belum sama dengan amalan mereka, hati-hati. Kalaupun amal kita tidak sama dengan amalan mereka, maka sesungguhnya kita pun akan dikumpulkan dengan mereka. Masya Allah, sampai-sampai kita baru mencintai orang yang soleh, baru mencintai orang yang soleh itu dijadikan oleh Allah dikumpulkan dengan mereka kok. Baru mencintai, belum berkumpul loh itu. Jadi Masya Allah, inilah pentingnya dalam kehidupan kita mengamalkan tauhid dan mengamalkan sunnah. Pahami betul bahwasanya kita butuh dengan orang yang soleh, sabar dengan mereka. Makanya kemudian kewajiban kita apa? Kalau kemudian memelihara ukhuwah itu, niatkan karena Allah ketika berkumpul, berikan hadiah sesekali. Karena apa? Memberikan hadiah itu adalah memberikan kecintaan. Berkunjung ke rumahnya apabila kita mampu dan punya kelonggaran, mengatakan kepada mereka bahwasanya kita mencintai mereka karena Allah, itu termasuk diantaranya. Termasuk sunnah yang hari hilang itu apa? Saya mencintai antum karena Allah. Sampaikan itu kepada sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Katakan itu. Jangan kemudian kalau mendapatkan apaan sih? Nah, itu termasuk kalimat sunnah. Supaya betul-betul kita dikenal oleh mereka kelak dalam kehidupan kita di akhirat. Ya. Jadi inilah yang kemudian yang kedua. Orang-orang yang kemudian mendapatkan syafaat, yang kedua itu apa? Yang kemudian mendapatkan syafaat. Yang mendapatkan syafaat yaitu adalah mereka yang mempunyai teman-teman yang solih. Karena teman yang solih, memori mereka tidak pernah terhapus oleh apapun sampai mereka akan mencari kita kelak di akhirat. Apa yang ketiga syafaat? Apa yang keempat? Apa yang kelima? Apa yang keenam? Apa yang ketujuh? Kedelapan dan kesembilan? Dan apa yang kesepuluh? Insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan kita berikutnya. Kita masih ada tanya jawab. Untuk membayar hutang saya pada pertemuan saya yang terakhir, pertanyaan saya yang pertama, yaitu adalah tentang pertanyaan yang tidak ada waktunya saat itu. Betul? Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Silakan. Mungkin lain kali kalau yang wanita pakai tulisan, lain kali insya Allah. Yang bapak-bapak silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Zeta mau bertanya Ustaz, di kosan, kebetulan Ana kan masih kosannya. Di kosan tuh ada teman. Nah, teman Ana itu tuh sebaiknya gimana ya sikap Ana itu, misalnya kalau untuk tergabung dengan teman-teman, kadang-kadang teman-teman itu tuh apa ya, pembicaranya tuh sia-sia gitu. Jadi misalnya kayak yang ngomongin apa ya, kayak diskusi tapi ujung-ujungnya kayak debat gitu. Itu baiknya ditinggalkan atau tetap bergabung tapi diem? Kan lebih baik kita di kamar masing-masing dan nggak usah bergabung gitu. Tapi kalau nggak bergabung pun nanti akan jadi bahan omongan, ini kenapa tidak bergabung? Nah itu gimana Ustaz menyikapinya? Bismillah. Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita harus memiliki visi dulu yang kita harus sepakati sebelum kita berteman. Bertemanlah sama orang yang solih supaya kita mendapatkan faedah di dunia dan mendapatkan barokah syafaat mereka kelak di akhirat. Yang kedua, bersamalah kita dengan orang yang masih berdosa, dengan niatan supaya kita menjadi pintu hidayah dan sebab kebaikan untuk mereka. Kalau setiap orang hari ini meninggalkan orang yang masih berlubang dosa dan masih melakukan kemaksiatan, pertanyaan saya harus dijawab bersama. Siapa yang akan memberikan pintu hidayah untuk mereka kalau kita meninggalkan mereka dan tidak mengajak mereka di dalam ketaatan dan indahnya ibadah kepada Allah. Jadi kemudian kalau kita masih bersama dengan orang-orang yang bermaksiat, pertama yang kita harus lakukan, satu, niatannya adalah saya ingin menjadi pintu hidayah bagi dia ketika kembali kepada Rabb-nya. Tidak ada perkara yang paling nikmat kecuali adalah diri kita menjadi sebab hidayah bagi orang lain.
Tentunya harus bersabar kalau kita ingin meniatkan ibadah. Karena sesungguhnya orang-orang yang mereka masih melakukan kemaksiatan, suka menertawakan, mencemooh kepada orang yang beriman, itu sifat mereka karena mereka belum paham. Sabar bersama mereka sembari kita mengulurkan tangan kita supaya mereka mendapatkan indahnya hidayah beribadah kepada Allah. Kalau hari ini kita merasakan nikmatnya beribadah yang sunnah kepada Allah, bukankah kita juga ingin supaya setiap orang pun merasakan kenikmatan yang kita rasakan? Dan jadilah kamu, jadilah kita pintu hidayah bagi orang-orang yang hari ini berkubang dalam kemaksiatan. Tapi yang kita harus lakukan adalah kuatkan diri kita. Jangan sampai kemudian kita terseret kembali. Jangan sampai kita ingin niatannya memberikan hidayah, tetapi kita tidak fondasi yang kuat, tidak punya fondasi yang kuat. Dan akhirnya malah kemudian kita kembali lagi terjebak dalam dosa. Karena pernah terjadi, ada seorang sahabat yang kembali murtad setelah dia beriman. Siapa? Ubaidillah bin Jahsy. Dia adalah orang yang dulunya memeluk Islam, menikah dengan Ummu Habibah, putri dari Abi Sufyan, kemudian hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan iman, tapi ternyata tidak kuat dengan pergaulan orang Habasyah yang notabene adalah Nasara dan suka menenggak minuman khamar. Ini sederhananya, akhirnya kemudian dia menjadi murtad setelah dia beriman, bahkan dia hijrah ke Habasyah, tapi justru di Habasyah dia kemudian menjadi murtad. Ini kemudian menjadi kehati-hatian kalau kita berkumpul sama orang-orang yang berdosa. Berarti kita harus punya basic, dan kita harus mampu membedakan mana itu perkataan yang dosa supaya kita tinggalkan, mana perkataan yang masih bisa kita bergabung di dalamnya. Tapi kalau perkataannya sudah dosa, membicarakan tentang dosa, zina, membicarakan tentang masalah kemaksiatan yang mereka lakukan, tinggalkan. Sembari nanti di hari yang lainnya kita mendatanginya. Kalau kita nutup satu pintu, jangan tutup semua pintu, pengap. Itu filosof. Artinya apa? Kalau kamu nutup satu pintu, buka pintu-pintu yang lain. Artinya pas pembicaraan itu kita nggak datang, tapi di lain kesempatan kita datang. Entah kita membawa sesuatu, entah kita ngobrol dengan obrolan yang lebih ringan, tapi hendaknya kita tetap menjalin komunikasi untuk mereka supaya mereka merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Sebagaimana dulu pun kita juga masih melakukan banyak kesalahan. Ingat Bapak dan Ibu, kalau kita hari ini nyinyir melihat pelaku dosa, saya tanya, bukankah dulu juga kita melakukan dosa? Bukankah dulu kita juga bodoh? Coba kalau setiap orang akhirnya nyinyir sama kita dulu, mungkin kita juga sekarang tidak akan merasakan nikmatnya Islam. Tapi karena dulu kita dihargai sama orang yang solih, ketika mereka menghargai proses kita, akhirnya kita merasa nyaman ketika kita ingin kembali kepada Allah dan ingin membersihkan hidup kita. Kalau kita mampu untuk kemudian memberikan kebaikan, kenapa kita harus menghujat? Ketika kita mampu memberikan kemuliaan iman kepada orang yang kita harapkan keimanannya, kenapa kita harus memilih untuk menjauhinya? Selama kita punya basic yang kuat, kita ingin supaya mereka kembali beribadah kepada Allah. Dan sesungguhnya kalau mereka bertobat disebabkan karena ibu, disebabkan karena saya, disebabkan karena bapak, Masya Allah, maka kita mendapatkan saham dari setiap kebaikan yang dia kerjakan. Multi level, tapi bukan marketing, multi level pahala. Inilah yang kita inginkan, makanya kita harus sabar mendampingi mereka. Saya kemarin dakwah di Bali, melihat komunitas-komunitas orang yang tobat di Bali. Itu mereka, ikhwan-ikhwan yang kemudian nemenin saya selama perjalanan dakwah di Bali. Itu ternyata mereka bertato, Masya Allah. Ada yang tatonya hampir 70% seluruh tubuhnya. Ada yang tatonya di sini, ada yang orang yang dulunya itu Masya Allah. Saya nggak perlu menceritakan dosanya karena saya memang juga nggak mau untuk dia menceritakan dosa. Tapi Masya Allah, mereka akhirnya kemudian bertaubat. Dan kemudian mereka berkata, kita ini Ustaz nyaman kalau sama orang yang betul-betul ngerti bagaimana kita ini masih jatuh bangun ketika kita beriman dan ketika kita ingin memperbaiki hidup. Kadang-kadang kita ingin benar, istri kita yang belum, anak-anak kita yang protes. Kadang-kadang orang tidak memahami background bagaimana keluarga kita di belakang. Taunya kita di depan, kamu sudah tobat, kamu masih gitu. Ternyata Masya Allah, setiap orang butuh untuk dihargai. Setiap orang butuh untuk dilembutkan perkataan kita kepada mereka. Karena sesungguhnya itulah yang akan menjadikan seseorang itu nyaman dalam bangunan sunnah. Jangan menjadikan orang itu keluar dari sunnah. Kalau mampu kita masukkan dalam indahnya sunnah. Sunnah itu milik semua orang, bukan milik siapapun, bukan milik ustadz fulan, radio fulan, TV-nya fulan, tidak. Sunnah itu milik bersama. Setiap orang yang ingin kembali beribadah kepada Allah,
pemahaman mereka merujuk kepada Nabi dan para sahabat, itulah saudara kita. Buat nyaman. Ketika kamu berhasil membuat orang itu nyaman, orang pun akan menyamankan dirimu. Dan bisa jadi mereka lah yang akan berterima kasih kepada Allah karena kelembutan kita dan kehangatan kita di dalam berkumpul dengan mereka. Ingat, kucing saja ketika diberikan minum oleh seorang wanita pezina, itu mampu bersyukur sama Allah dan akhirnya Allah mengampuni dosa wanita tersebut karena syukurnya anjing, apa bukan anjing? Anjing, bukan kucing. Dan wanita tersebut turun betul-betul karena ikhlas karena Allah, dan anjingnya pun berterima kasih kepada Allah. Anjingnya terima kasih sama Allah. Inilah yang menjadikan kita, Masya Allah, siapapun mereka yang bertaubat, siapapun yang mereka yang masih berdosa, mereka kayak gitu. Kenapa? Satu, karena mereka belum paham. Al-insanu aduwwun ma jahila. Manusia itu musuh dari apa yang dia belum paham. Dia belum paham kok. Ya. Dan kita pun harus paham ketika kita ingin memberikan asupan ilmu kepada mereka, kita harus paham. Orang itu mencerna kebenaran itu lama. Lalu makanan nasi padang yang sudah makan tadi itu butuh 6 jam diproses di dalam khusus. Itu makanan, kelihatan itu. Perongkolannya itu kelihatan, itu butuh 6 jam. Itu makanan. Apalagi ucapan merubah hidup, tidak gampang itu. Tidak semua gampang itu kemudian merubahnya. Tapi kalau kemudian kita dengan akhlak yang baik, Masya Allah, akhlak yang baik itulah yang akan membekas dalam jiwa. Karena kamu tidak bisa membeli hati manusia itu dengan hartamu, tapi kamu membeli hati manusia itu dengan akhlak kamu. Dan tidak ada hal yang paling kita prioritaskan untuk kita jual kecuali sunnah, kecuali dengan akhlak yang baik. Nabi itu, Masya Allah, tidak ada contoh yang paling terdepan di dalam akhlak yang baik kecuali Rasul. Sebagaimana dalam satu riwayat, ada seorang sahabat, dia sholat, bersin, lalu kemudian sahabat itu kemudian mengucapkan yarhamukallah. Para sahabat yang lainnya itu ngeliatin dia. Setelah dilihatin, dia malah bicara, kenapa kalian ngeliatin saya? Coba, ngobrol di belakang, Nabi jadi imam. Kemudian mereka sambil memukulkan itu, apa ini? Paham mereka, sembari kemudian supaya dia diem. Tambah, ngapain kalian kayak gitu? Tambah ngobrol itu, sahabat loh itu. Setelah selesai, Nabi apa langsung marah? Siapa tadi yang ngobrol? Sahabat kok ngobrol? Tega ya kalian ya? Enggak, Nabi cuma berkata, innama hadhihi shalah, ini sholat. La yasluhu fiha kalamun min syai', tidak boleh ngomong. Sesungguhnya sholat itu tasbih, doa, zikir. Lihat Nabi, apakah kemudian mengatakan, kamu yang ngomong ya? Kamu salah tuh, kamu harusnya mikir dulu, ini sholat. Rasul itu, siapa pemilik sunnah itu? Nabi pemilik sunnah itu. Itulah akhlaknya pemilik Nabi, sama. So, sekarang saya bedakan, orang yang ngaku, tapi akhlaknya Masya Allah berantakan, luar biasa. Nabi, Masya Allah semacam itu. Kita lihat Nabi ketika bermuamalah dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu mau masuk Masjid Nabawi, kemudian mendapati Nabi sudah rukuk dalam jamaahnya. Abu Bakar ketika mengetahui sholatnya sudah rukuk, dia rukuk tapi di luar Masjid Nabawi. Sambil jalan dia rukuk masuk ke Masjid Nabawi. Kenapa? Karena dia tahu mengetahui rukuk mendapatkan 1 rakaat. Rukuk, dia jalan nemuin Nabi. Masya Allah. Lalu kemudian Nabi cuma mengatakan apa? Didoakan itu Abu Bakar, Zadakallahu hirsan, semoga Allah menambahmu dalam kebaikan. Wala tu'id, tapi perbuatanmu tadi jangan diulang ya. Itu akhlak yang indah. Kita kan ingin setiap orang itu merasakan indahnya Islam. Kita nggak ngerti loh ya, di antara akhlak mana yang kemudian tiba-tiba membuat orang itu akhirnya jatuh cinta kepada apa yang kita yakini, disebabkan dia itu senang sama kita. Bisa jadi, Masya Allah kan, ada seorang pembantu, ini kisah nyata ini. Ada tetangga saya nikah sama seorang mu'alaf Cina. Ketika kita datang ke Depok, saya akhirnya nanya, dulu antum kok bisa masuk Islam itu gimana sih, Akhi? Ini Ustaz, saya itu kalau jam 4 bangun, dan setiap saya bangun saya buka pintu, yang saya lihat itu simbol pembantu rumah saya ngambil air wudhu sholat. Tiap hari saya nanya itu apa, Bok? Sholat. Kok bisa ya Bok setiap hari kamu kayak gini? Ya setiap pagi ya. Apa enggak kamu takut dingin? Ya dingin Pak, tapi ya gimana, ini namanya ibadah. Lama-lama kerasnya hati dia itu tertembus dengan simbol yang bukan tamatan pondok, gak pernah ngikutin kajian hari Selasa di ranting. Akhirnya kemudian mu'alafnya itu, Cinanya itu kemudian akhirnya nyari Islam dan kemudian masuk Islam. Kalau ditanya sampai sekarang, kalau aku ditanya,
Apa yang menjadikan antum masuk Islam? Ya gara-gara simbol itu, Ustaz. Masya Allah. Seorang simbol yang kemudian tidak banyak cakap, tidak banyak bicara, hanya memperlihatkan dia sholat, dia teguh mempertahankan sholatnya ketika subuh, walaupun dia tidak bisa tidur setelahnya, dia sholat, akhirnya menembus hati dan jiwa. Itu loh yang kita nggak pernah ngerti. Jadilah kita sebab kebaikan untuk saudara kita. Kenapa? Kalau ibu, bapak, saya menjadi sebab kebaikan orang sampai dia kembali kepada Allah, maka setiap dia melakukan ketaatan, bapak dan ibu mendapatkan pahalanya dari apa yang dia kerjakan. Inilah indahnya dakwah. Dan dakwah bukan hanya dilakukan oleh ustaz. Dakwah dilakukan oleh setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Ada yang mampunya dengan uang. Ada yang mampunya dengan membagikan tulisan. Ada yang mampunya dengan senyuman. Ibu kalau niatnya senyum tapi supaya orang itu kok orangnya ramah banget ya. Karena kan akan nanya, ngaji di mana sih? Kok sabar banget kamu? Ramah banget kamu. Jangan sampai orang tuh ngeliatin, ih marah banget ini. Ngaji di mana sih kok marah gitu? Jangan sampai gitu. Jadilah kita sebab kebaikan untuk saudara kita. Allah bisa. Yang lain? Sudah? Alhamdulillah. Saya kira cukup apa yang kita kaji dalam kesempatan kali ini. Berarti kita baru membahas 2. Masih ada berapa lagi? Berarti siap untuk menghitung. Alhamdulillah sudah pandai menghitung. Kita akan membahas 8 sisanya. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita dikumpulkan di dunia dan dikumpulkan kelak di akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.